Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mineral. Nama kelompoknya adalah yang pertama saya sendiri, Artias Molina Rahma, selanjutnya Komang Aurelia Febrina, lalu Salsabilah Ramadhania. Next. Pengertian mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Menurut Dinas The International Mineralogical Association tahun 1995 telah mengajukan definisi baru tentang definisi mineral, yaitu mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal terbentuk dari hasil unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Next. Berbagai unsur anorganik mineral terdapat dalam bahan biologi, tetapi tidak atau belum semua mineral tersebut terbukti esensial, sehingga ada mineral esensial dan non-esensial. Mineral esensial adalah mineral yang sangat diperlukan dalam proses filosofi makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas dua golongan, yaitu mineral mikro dan makro. Mineral makro diperlukan untuk membentuk komponen dalam organ dalam tubuh. Mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Mineral non-esensial, logam, yang peranannya dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan sangat kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Fungsi mineral serta efek mineral bagi tubuh. Asupan nutrisi sangat diperlukan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Mineral merupakan salah satunya. Keberadaannya tidak boleh dilupakan karena fungsi mineral bagi tubuh sangat penting. Mineral merupakan zat anorganik yang diperlukan tubuh dalam zat jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh yang berbeda. Beberapa contoh kegunaannya adalah membantu pembentukan gigi dan tulang, memastikan sistem enzim dan fungsi saraf tubuh beroperasi normal, hingga menjadi komponen utama dalam pembentukan jaringan. Next. Zat gizi mikro. Mineral mempunyai peran penting dalam berbagai fungsi organ dan mekanisme organ tubuh. Ragam jenis mineral kegunaan masing-masing serta makanan yang menjadi sumbernya, yaitu yang pertama kalsium. Fungsi utama kalsium yaitu menjaga kepadatan dan kesehatan tulang serta berperan dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Yang kedua fosfor. Mineral fosfor memiliki fungsi penting dalam pembentukan tulang dan gigi, penggunaan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh serta perbaikan sel dan jaringan. Yang ketiga kalium. Mineral kalium berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, dan detak jantung. Yang keempat, magnesium. Magnesium membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Yang kelima, belerang atau sulfur. Tubuh butuh mineral belerang untuk membentuk protein, mengubah makanan menjadi energi, serta mencetak dan memperbaiki DNA. Next. Beberapa akibat kekurangan sulfur bagi kesehatan tubuh yaitu mengganggu proses sintesis protein dalam tubuh sehingga proses metabolisme menjadi tidak maksimal, menyebabkan terjadinya kerusakan sel karena sulfur berperan dalam produksi glutathione. Tubuh menjadi cepat lelah dan tidak bertenaga, terjadi kerapuhan kuku dan rambut menjadi mudah rontok atau lambat tumbuh. Pertumbuhan kuku juga menjadi tidak sehat, menimbulkan permasalahan tulang seperti artritis, meningkatkan risiko terjadinya permasalahan kulit seperti ruam hingga eksem atopik. Produksi insulin dalam tubuh menjadi terganggu sehingga menimbulkan permasalahan gula darah.
rentan terkena gejala varieses dan sirkulasi darah juga menjadi kurang lancar. 6. Natrium. Natrium merupakan mineral elektrolit seperti halnya kalium. Mineral ini membantu kerja otot dan saraf, mengatur volume darah, serta mempengaruhi tekanan darah. Yang ketujuh, zat besi. Zat besi merupakan mineral penting dalam pembentukan protein khusus yang disebut hemoglobin dan myoglobin. Tembaga. Tembaga memiliki fungsi penting untuk memelihara kesehatan tulang, pembuluh darah, persarafan, dan sistem imun. Seng atau zinc. Kita memerlukan asupan mineral zinc untuk mengolah karbohidrat, protein, dan lemak dari makanan. Mangan. Mangan membantu pembentukan enzim, jaringan ikat, tulang, hormon seks, dan protein pembekuan darah. Yodium. Yodium berperan dalam pembentukan hormon tiroid, pertumbuhan fisik dan psikis, serta pengaturan suhu tubuh. Kromium. Kromium penting dalam penguraian lemak dan karbohidrat. Selenium. Selenium membantu kerja sistem imun, sistem reproduksi, serta proses metabolisme. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. C. Klasifikasi mineral. Mineral merupakan elemen anorganik. Jumlah dalam tubuh kurang lebih 4%. Elemen anorganik tersebut merupakan sisi pembakaran senyawa organik yang disebut abu. Berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral. A. Makromineral adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Makroelemen meliputi kalium, kalsium, natrium, fosfor, magnesium, belerang, dan klor. B. Mikromineral, yaitu mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya besi, mangan, kobalt, molibdenum, dan selenium. D. Proses pencernaan, penyerapan, transportasi, utilisasi, dan ekskresi mineral makro dan mikro. Proses 1. Proses pencernaan mineral. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya mudah larut dalam air sehingga mineral mudah diserap oleh darah di kapiler, jonjot-jonjot usus halus. 2. Proses penyerapan, transportasi, utilisasi, ekskresi. A. Penyerapan mineral makro. 1. Natrium. Hampir seluruh natrium yang dikonsumsi 3 hingga 7 gram sehari diabsorpsi di dalam usus halus. Natrium diabsorpsi secara aktif, membutuhkan energi. 2. Klorida. Fluor hampir seluruhnya diabsorpsi di dalam usus halus dan diekskresikan melalui urin dan keringat. Kehilangan fluor mengikuti kehilangan natrium. 3. Kalium. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. 4. Kalsium. Dalam keadaan normal sebanyak 30-50% kalsium yang dikonsumsi diabsorpsi tubuh. 5. Fosfor. Fosfor dapat diabsorpsi sebagai efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan. 6. Magnesium. Magnesium terutama diabsorpsi di dalam usus halus. Kemungkinan dengan bantuan alat angkut, aktif secara difusi, pasif. Pada konsumsi magnesium yang tinggi hanya sebanyak 30% magnesium diabsorpsi. Sedangkan pada konsumsi yang rendah sebanyak 60%. 7. Sulfur. Sulfur diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino atau sebagai sulfat anorganik. B. Penyerapan mineral mikro. 1. Besi. Sebelum diabsorpsi di dalam lambung besi dibebaskan dari ikatan organik seperti protein. 2. Seng. Absorpsi dan metabolisme seng menyerupai absorpsi dan metabolisme besi. 3. Lodium. Lodium dengan mudah diabsorpsi dalam bentuk ionida. 4. Tembaga. Makanan sehari-hari mengandung kurang lebih 1 mg tembaga. 5. Mangan. Mekanisme absorpsi makanan hingga sekarang belum diketahui dengan pasti. 6. Krominium.
krom dalam bentuk Cr+++ diabsorpsi sebanyak 10% hingga 25%. Selenium. Selenium berada di dalam makanan dalam bentuk selenometionin dan selenesintein. 8. Molybden. Molybden dan bekerja sebagai kofaktor berbagai enzim antara lain xantin, dan sulfit. 9. Fluor. Fluor terdapat di dalam tanah, air, tumbuhan, dan hewan. 10. Kobalt. Absorpsi kobalt terjadi pada bagian atas usus halus mengikuti mekanisme absorpsi besi. Kesimpulan. Asupan nutrisi sangat diperlukan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Mineral merupakan salah satunya. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Mineral merupakan elemen anorganik, jumlahnya dalam tubuh kurang lebih 4%. Mineral kemungkinan esensial termasuk dalam kelompok ini adalah arsen, barium, kadmium, dan strontium. Mineral non-esensial termasuk dalam kelompok ini adalah aluminium, antimon, bismut, boron, germanium, aurum, timah hitam, air raksa, rubidium, perak, dan titanum. Mineral yang berpotensio toksik tembaga, molybdenum, selium, arsen, cadmium, timah hitam, dan air raksa. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas 2 golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Keberadaannya tidak boleh dilupakan karena fungsi mineral bagi tubuh sangat penting. Ada mineral yang dibutuhkan dalam takaran lebih banyak. Ini lebih dikenal sebagai mineral makro. Sedangkan ada pula yang kebutuhannya lebih kecil yang kerap disebut mineral mikro. Jumlah asupan mineral juga harus pas. Kalau berlebihan atau kekurangan mineral, tubuh pasti tidak berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.